Baik, Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan langsung ke Pak Daniel untuk menanggapi. Artinya, kalau misalnya pertimbangan dari reshuffle ini adalah selama ini adalah pertimbangannya profesional dalam kasus Pak Yusril pada saat itu. Ketika Pak Yusril diganti, Pak Yusril adalah pakar hukum tata negara, jabatannya Mensesnek, kemudian diganti oleh Pak Hatta Rajasa yang insinyur pertama. Tradisi Mensesnek itu orang hukum. Tradisi di pemerintahan kita itu. Iya, makanya kalau misalnya memang pertimbangannya adalah karena profesionalitasnya, jadi apa yang kurang sebenarnya pada saat itu? Pertama, dengan segala maaf Pak, Presiden pernah menyinggung cerita tentang Pak Yusril dan Pak satunya lagi yang kemudian jadi duta besar di Rusia. Hamid Awaludin. Hamid Awaludin. Versinya agak berbeda. Atau sangat berbeda, bukan agak, sangat berbeda dengan cerita Pak Yusril tadi. Tapi tidak mungkin saya ceritakan di sini karena itu ada cerita internal. Tapi yang penting adalah pertama kata profesional tidak pernah kami pakai. Karena jadi profesional dan itu diucapkan pada waktu reshuffle yang pertama? Tidak yang sekarang. Tidak yang sekarang. Jadi yang sekarang apa basisnya? Yang dulu ya. Kapasitas, integritas. Ya. Itu artinya reputasi dan kaliber. Jadi cakap. Bahkan kami tidak pernah menyebut misalnya dari kaum profesional atau parpol. Karena saya sendiri bahkan secara pribadi juga tidak terlalu percaya dikotomi itu. Karena banyak orang-orang parpol juga hebat. Pak Yusril kan juga orang parpol. Juga hebat ya misalnya. Dan banyak juga orang-orang profesional yang naif di dalam mengelola satu organisasi yang namanya kementerian. Dan jangan lupa, menteri itu jabatan politik. Dan kabinet ini adalah kabinet koalisi. Memang agak ganjil. Satu sistem presidensial, tapi ada koalisi. Awalnya bukan koalisinya, tapi multi party system itu. Partai jama itu. Dalam semua sistem yang umum, dalam sistem presidensial kan umumnya dua partai. Satu memerintah, satu kemudian dan seterusnya. Di negeri ini ada anomali orang menyebut, tapi itu beyond our discussion. Kami cuma ingin mencoba memastikan ketika kemudian ada reshuffle ke depannya, jaminannya apa bahwa akan lebih baik. Ketika kita melihat dari gayanya sekarang kan ada fit and proper test, kalau toh pada akhirnya akan di reshuffle juga, jadi apa yang menjadi basis reshuffle? Ini catatan saya pada media. Media melihat ini it's all about reshuffle. Sebenarnya beyond reshuffle itu ada hajat yang jauh lebih besar, berubah dalam 3 tahun. Dan reshuffle itu hanya satu bagian kecil saja dari apa yang disebut berubah. Jadi ya ada akselerasi, ada kebijakan yang lebih interventif, istana juga berubah dan seterusnya. Tapi yang penting dari cerita ini, kembali kabinet ini diharapkan mampu menghasilkan satu tim yang lebih lincah, gesit dan kompak itu. Karena itu koalisi menjadi penting. Bagaimana Pak Ikrar? Ya, kalau saya mengutip tadi Bang Yusril ngomong, ya, itu nggak beda pernyataannya. Ingin ada akselerasi, ingin ada profesionalisme, ya. Tujuannya sama persis. Kemudian kalau saya juga baca tulisannya, ya oke. Kami yang sekarang. Ya, termasuk juga kapasitas, kapabilitas itu kan terbagian dari profesionalisme, ya. Kemudian pernyataan dari Kristianto Wibisono, ya, di Harian Kompas dalam tulisan beliau, ya, itu kan juga dinyatakan bahwa SBY berjanji, ini menjelang pemilu 2009 ya, bahwa nanti termin yang kedua ini saya tidak lagi bicara mengenai ini, tapi saya akan benar-benar akan menggiatkan kabinet untuk kemudian supaya ini lebih baik, gitu kan. Kemudian dia tidak akan lagi bicara atau memperhitungkan koalisi dan sebagainya, ya. Tapi apa kenyataannya? Ya, kenyataannya kan tidak demikian, ya. Dan kemudian katanya dia juga akan mengubah gayanya nih, Bung. Ya, gaya yang pada pemerintahan 5 tahun pertama itu tidak akan lagi digunakan pada gaya pemerintahan kedua. Nah, kalau Bung Daniel mengatakan bahwa nanti gaya 3 tahun mendatang ini juga akan berubah, saya tidak yakin. Kenapa demikian? Karena itu sudah pernah diucapkan juga pada menjelang 2009. Belum pernah saya dengar itu, Pak. Tapi kembali ke cerita ini, semua berawal dari tanggal 9 September. Untuk kami ya, ketika Presiden di hari ulang tahun itu mengatakan enough is enough. Yang kita pertaruhkan bukan lagi Mbak tadi jaminannya, ini taruhan. Ini menjadi sesuatu yang lebih personal Pak untuk Pak SBY. Karena Pak SBY ingin memastikan 3 tahun ke depan, amanah itu memang menjadi bagian dari pemerintahannya, bukan hanya istana tapi pemerintahannya. Menteri berubah, dirjennya berubah dan seterusnya. Iya, sekarang kalau kita lihat dari perspektif publik dan media, ya, proses yang dilaksanakan Pak SBY sampai sekarang ini kan sudah lebih dari 1 minggu, ya. Dan media kemudian juga mengangkat isu ini sedemikian rupa, ya, sampai kemudian
dalam tanda petik tadi ada istilah kegaduhan gitu ya. Dan Pak SBY merasa terganggu dengan kegaduhan itu. Nah, bayangan saya, orang-orang sedang berpikir bahwa nanti pada saatnya ketika Pak SBY mengumumkan keputusan reshuffle-nya, orang membayangkan ada satu penataan ulang yang signifikan begitu ya. Fundamental. Nah, yang saya bayangkan nanti kalau kemudian reshuffle itu hanya mengganti atau menukar tempat 2-3 menteri, orang kemudian memberikan penilaian, oh kalau cuma itu saja misalnya, kenapa kok prosesnya begitu lama sehingga kemudian media ini terjadi itu salahnya, kegaduhan. Bukan hanya reshuffle. Iya. Reshuffle ini bahkan kami sudah siap ya. Di hari diumumkan itu banyak kritik. Kami bahkan sudah siap dengan itu. Nah justru itu saya ingin menyambung yang disampaikan Pak Daniel. Ini pandangan kami ya. Kalau memang seperti pernyataan Presiden SBY bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 3 tahun ke depan, reshuffle itu memang hanya salah satu solusi. Tapi ada solusi-solusi lain yang harus dilakukan secara bersamaan. Yang pertama begini, ada problem lain, mungkin nanti Pak Yusril bisa cerita juga ya pengalamannya. Bahwa kementerian lembaga para menteri ini dievaluasi kinerjanya. Tapi kita masih punya problem loh, koordinasi antar kementerian lembaga seperti apa. Menteri-menteri punya bos juga. Nah koordinasi komunikasinya bagaimana dengan Menko-nya, dengan Wapresnya, dengan Presidennya. Ini juga sesuatu yang perlu kita evaluasi dan kita cari langkah-langkah terobosan baik. Dan yang ketiga, bahwa sehebat-hebatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, ini kan turun ke masyarakat melalui tangan pemerintah daerah. Iya kan? Pemerintah daerah ini juga macam-macam, kinerjanya juga macam-macam. Iya kan? Apalagi di daerah otonomi ada ego sektoral daerah. Nah, ini juga harus dievaluasi dan dibenahi. Jadi kalau cuma solusi reshuffle ini kalaupun maksimal hitungan kami itu cuma menyumbang 30% saja. Kalau yang dua ini itu juga tidak dilakukan secara simultan. Karena jadi itu undangannya berubahnya, gubernurnya berubah, dirjennya berubah, bupatinya berubah. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Yusril lagi, saya untuk mempertegas lagi begitu Pak Yusril. Jadi alasan yang pada waktu disampaikan ke Pak Yusril apa? Alasannya Bapak di reshuffle? Alasannya itu adalah? Tidak ada, alasannya itu cuman ya waktu kalau surat yang saya terima itu hanya bunyinya beliau minta maaf terpaksa melakukan ini, maksudnya saya keluar dari kabinet karena desakan dari publik melalui media massa, begitu aja. Pak Sudi waktu itu datang ketemu saya, memberitahu saya bahwa saya mau dikasih tugas baru sebagai duta besar di Malaysia. Saya ketawa aja, saya bilang terima kasih lah, saya lebih baik nggak punya jabatan apa-apa. Begitu. Jadi kawan-kawan yang lain jadi dubes, ya. Abdurrahman Saleh jadi dubes, Hamid jadi dubes, saya nggak mau. Jadi saya milih jadi orang biasa aja. Tapi kalau sekarang saya menilai memang Presiden ini mereshuffle kabinet merupakan satu keharusan. Ketika ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja Presiden pemerintahan ini begitu meluas, maka apa sih yang Presiden bisa janjikan kepada publik untuk 3 tahun ke depan? Reshuffle kabinet. Ya mudah-mudahan baik. Tapi juga itu mengandung satu risiko karena kalau reshuffle ini menghasilkan sesuatu yang baik, itu akan mendongkrak harapan rakyat kepada kinerja Presiden, tapi bisa saja. Dan ini sering terjadi dalam sejarah bahwa seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan pada saat yang terdesak, dan ketika diambil keputusan itu salah dan itu berakibat fatal dan itu merupakan akhir dari karirnya sebagai pemimpin. Itu terjadi pada Hitler, Napoleon, pada Bung Karno, bisa juga terjadi pada SBY. Kalau membentuk kabinet reshuffle ini salah, itu bisa fatal.